Kalau teknologi terus berkembang tanpa batas, apakah pada akhirnya kita, manusia, akan digantikan oleh mesin? Atau bahkan lebih ekstrem lagi, bagaimana kalau kita sendiri sudah digantikan? Bagaimana kalau dunia yang kita lihat, sentuh, dan rasakan sekarang bukan dunia nyata, melainkan sebuah simulasi raksasa yang dijalankan oleh peradaban yang lebih maju? Kedengarannya seperti film Matrix, tapi ide ini bukan fiksi. Beberapa ilmuwan dan filsuf serius percaya, dan jika ini beneran terjadi, peluang untuk kita hidup di dunia nyata mendekati mustahil. Lihatlah sekeliling, kita sedang hidup di masa ketika teknologi berkembang lebih cepat dari kemampuan kita memahaminya. Dulu komputer hanya bisa menghitung, sekarang mereka bisa berpikir, belajar, dan beradaptasi. Kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat, ia mulai menjadi entitas yang bisa mengambil keputusan sendiri. Algoritma mampu menciptakan gambar, musik, bahkan ide-ide baru. Bahasa manusia bisa ditiru sedetail mungkin, dan yang paling menarik, mesin kini bisa mempelajari dirinya sendiri. Kita membangun AI untuk membantu, tapi di setiap langkah kemajuan, jarak antara manusia dan mesin semakin jauh. Jika tren ini terus berjalan, akan ada titik di mana kecerdasan buatan melampaui manusia. Itulah yang disebut singularitas teknologi. Momen ketika mesin menjadi lebih pintar dari penciptanya, dan mungkin tak lagi membutuhkan kita. Pertanyaannya bukan lagi, bisakah mesin berpikir, tapi bisakah mesin sadar? Kesadaran adalah misteri terbesar dalam ilmu pengetahuan. Kita belum benar-benar tahu bagaimana otak menghasilkan pengalaman subjektif. Perasaan aku yang sadar sedang ada di dunia. Tapi jika kesadaran hanyalah hasil dari proses komputasi kompleks di dalam neuron, maka secara teori, mesin juga bisa mencapainya. Asal kita meniru struktur otak dengan cukup detail. Beberapa ilmuwan, seperti Ray Kurzweil, percaya bahwa kita bisa mengunggah kesadaran manusia ke komputer. Bayangkan, pikiranmu, ingatan, kepribadian, emosi di-scan dan dijalankan di dalam sistem digital. Tubuhmu bisa mati, tapi versi digitalmu terus hidup di dunia simulasi. Dan disinilah pertanyaan besar muncul. Kalau kita bisa menciptakan simulasi kesadaran, apa bedanya antara hidup di dunia nyata dan hidup di dunia simulasi? Pada tahun 2003, seorang filsuf bernama Nick Bostrom menulis paper legendaris, Are You Living in a Computer Simulation? Ia membuat argumen matematis yang sederhana, tapi mengguncang dunia. Menurutnya, hanya ada 3 kemungkinan. 1. Tidak ada peradaban yang akan mencapai teknologi simulasi kesadaran. 2. Ada peradaban yang mampu melakukannya, tapi memilih untuk tidak. 3. Atau mereka sudah melakukannya, dan kita adalah hasilnya. Jika peradaban canggih mampu menjalankan simulasi kehidupan, lengkap dengan makhluk sadar di dalamnya, maka mereka bisa membuat miliaran simulasi seperti itu. Artinya, rasio antara dunia simulasi dan dunia nyata akan sangat timpang. Dari miliaran kemungkinan dunia, hanya 1 yang asli. Secara probabilistik, peluang kita hidup di dunia nyata hampir 0. Kita mungkin hanyalah program yang berpikir dirinya manusia, hidup di dalam sistem yang dirancang agar terasa nyata. Apakah ada bukti untuk itu? Tidak secara langsung, tapi beberapa hal aneh di fisika memberi petunjuk menarik. Misalnya, konstanta fisika seperti kecepatan cahaya, muatan elektron, dan gravitasi. Semuanya tampak terprogram dengan nilai yang sangat spesifik, seolah disetel dengan presisi oleh kode tertentu. Lalu ada fenomena quantum limit, kenyataan bahwa ruang dan waktu tidak benar-benar kontinu, tapi terbagi dalam unit terkecil, seperti piksel realitas. Itu membuat alam semesta terlihat seperti hasil komputasi digital yang dijalankan dalam resolusi tertentu. Beberapa fisikawan bahkan menyebutnya sebagai pixelation of reality. Dan kalau benar begitu, bukankah itu ciri khas dari dunia simulasi? Tentu, ini belum bukti. Tapi setiap kali kita menemukan batas-batas realitas, pertanyaannya selalu muncul. Apakah ini hukum alam atau parameter program? Kalau teori simulasi benar, maka realitas yang kita kenal, waktu, ruang, bahkan kematian,
hanyalah ilusi digital. Mungkin pencipta kita bukan Tuhan dalam pengertian klasik, melainkan makhluk cerdas dari peradaban masa depan yang sedang menjalankan simulasi untuk mempelajari sejarahnya sendiri. Kita mungkin hanyalah proyek penelitian, sebuah eksperimen sosial raksasa yang disusun oleh programmer kosmik. Mengerikan, mungkin, tapi dari sisi lain, itu juga memberi makna baru. Bahwa kenyataan bukan hanya apa yang bisa disentuh, tapi juga apa yang bisa dihayati. Jika semua ini simulasi, lalu apakah kita masih punya kehendak bebas? Atau setiap keputusan kita sudah ditentukan oleh baris kode? Sebagian ilmuwan berargumen, selama kita merasakan kebebasan memilih, maka bagi kita itu nyata. Karena simulasi tidak menghapus makna, ia hanya mengubah konteksnya. Jadi mungkin, tak masalah apakah kita nyata atau digital. Yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan kesadaran yang kita miliki saat ini. Jika suatu hari kita menciptakan simulasi yang berisi makhluk sadar, dan mereka juga mulai mempertanyakan keberadaannya, maka mungkin rantai ini tak berujung. Mungkin kita hanyalah satu dari lapisan realitas yang terus berulang. Setiap peradaban menciptakan dunia digitalnya sendiri, dan simulasi di dalam simulasi terus berjalan tanpa akhir. Apakah kita nyata? Mungkin tidak. Apakah itu berarti hidup kita tidak bermakna? Tidak juga, karena bahkan jika kita hanya baris kode, kita adalah kode yang bisa berpikir, merasa, dan bermimpi. Dan mungkin, disitulah makna keberadaan kita sebenarnya.